Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Quran 6a, yaitu ayat hukum ibadah dan makanan. Tentunya kita akan belajar bab wudu, mandi dan tayamum pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Bisa disimak teman-teman sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban Telu. famsahu biwujuhikum wa aydikum min Action. ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ayat ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang yang mereka beriman ya. Syarat yang mewajibkan wudhu adalah orang yang beriman ya. Jadi ya, ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah Islam ya. Jadi wudhu wajib bagi orang Islam. Bagi orang non-Islam ya tidak wajib wudhu ya. Kalau mau wudhu berarti harus masuk Islam. Oke. Yang kedua adalah balik ya. Balik bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya, atau pada usia 15 tahun ya. Untuk perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau berusia 10 tahun ya, yang dikiaskan dengan berkumpulnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Yang ketiga yaitu berakal sehat ya. Jadi ya, orang-orang yang berakal sehat ya atau tidak gila adalah yang wajib untuk melaksanakan wudhu ya. Kalau orang gila berarti nggak wajib untuk wudhu ya, menunggu sampai sehat dulu, menunggu sampai tidak gila ya, baru diwajibkan untuk wudhu seperti itu. Perintah wudhu ini khusus untuk orang yang beriman, untuk meningkatkan derajat keimanan ya, dan untuk meraih surga. Seperti pada penggalan lagu Qur'ani, wudhu lahir Tuhan bersihkan kotor di hati, oh di hati. Jadi teman-teman sekalian, wudhu itu bisa membersihkan kotoran-kotoran di hati yang menyebabkan kita jauh dari ingat Gusti Allah ya, jauh dari Gusti Allah. Dengan berwudhu kita juga bisa membersihkan hati ya, yang bisa meningkatkan derajat keimanan kita kepada Gusti Allah untuk meraih surga yang selamanya. Selanjutnya pada potongan ayat idza kuntum ila sholati.
Ida apabila kuntum kalian berdiri ialah sholati pada sholat. Jadi syarat sahnya sholat adalah wudhu. Jika tidak wudhu maka tidak sah sholatnya. Jadi sebelum sholat ya kita wajib untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Ya, wudhu yaitu kita harus membuang najis-najis yang ada pada diri kita, yang menempel pada diri kita, ya, agar sholatnya sah. Ya, untuk jika masih memiliki wudhu, ya masih memiliki wudhu, jika wudhunya masih belum batal ketika akan sholat maka tidak perlu wudhu lagi. Potongan ayat selanjutnya, fausilu wujuhakum, maka basuhlah pada wajah-wajah kalian. Rukun wudhu yang pertama adalah membasuh wajah. Jadi rukun wudhu yang pertama adalah membasuh wajah. Ya, untuk batasannya wajah bagian atas itu dari mulai tumbuhnya rambut, ya, mulai tumbuhnya rambut, untuk bawah itu dagu, dan untuk samping kanan dan samping kiri itu batasnya telinga. Jadi kalau berwudu, kalau mengusap wajah, ya tidak hanya depannya saja, tapi sampai dari tumbuhnya rambut ya sampai dagu, ya telinga kanan kiri juga diusahakan kena airnya, ya seperti itu. Sambil membasuh muka juga sambil ingat Allah, ya sambil ingat Allah bahwasanya Allah yang menciptakan mata, Allah yang menciptakan hidung, Allah yang menciptakan otak, ya Allah yang menciptakan mata ini dengan indah, ya Allah yang menciptakan hidung ini sehingga kita bisa bernapas, Allah yang menciptakan mulut ini sehingga kita bisa berzikir, selalu ingat kepada Allah, seperti itu, ya. Menurut hadis, ya disunahkan untuk sebelum wudu, ya disunahkan untuk cuci tangan dulu, ya untuk cuci tangan, ya berkumur, memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan lagi, ya itu adalah sunnahnya. Ya disunahkan juga untuk menggosok muka, untuk mengusap muka itu dengan tangan, ya agar airnya itu masuk ke pori-pori, ya. Ada juga sunahnya itu dilakukan 3 kali. Tetapi kalau misalnya antri, ya kayak di pondok gitu, ya tidak harus 3 kali, ya bisa sekali-sekali saja, karena takutnya yang lain nanti ketinggalan sholatnya. Jadi kalau lagi ngantri-ngantrinya, sekali saja sudah nggak apa-apa, sekali saja sudah sah, ya seperti itu. Disunahkan juga ya untuk menghadap ke kiblat, ya arah yang baik, yaitu arah kiblat. Ya juga diusahakan, ya tidak dianjurkan untuk membuka aurat, ya. Jadi walaupun jangan nyincing, jangan buka aurat, ya. Kalau buka aurat ya hanya di kamar mandi atau di tempat tertutup saja. Jadi kita tetap menjaga aurat, ya seperti itu. Untuk niatnya dilakukan di dalam hati saja, itu sudah tidak apa-apa, ya. Bahkan ya berangkat untuk berwudu saja, ya itu sudah dicatat, ya niat berwudu. Kita melangkah ke kamar mandi saja untuk berwudu itu sudah dicatat niat dalam berwudu. Potongan selanjutnya, wa aidiakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku-siku, ya. Jadi rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh tangan sampai ke siku-siku. Kalau bisa dilebihkan sedikit, ya. Kesunahnya untuk mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri, ya. Seperti halnya membasuh muka tadi, ya. Membasuh tangan juga harus ingat Allah, ya. Ingat Allah yang menciptakan kedua tangan ini, ya. Semua tangan ini bisa untuk beramal soleh, bisa untuk menolong, ya, bisa untuk melakukan kebaikan semuanya, seperti itu, ya.
ya, jadi sebelum membasuh tangan ya, jadi dipastikan dulu tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air, yang menghalangi masuknya air wudhu. Misalnya tangannya nih ada lem atau cat kuku ya, atau apapun itu, maka dibersihkan terlebih dahulu ya, agar wudhunya sempurna, agar airnya bisa masuk ya, airnya bisa masuk ya. Jika tangannya ada gips atau sedang sakit ya, ada perban yang menghalangi ya, sebisa mungkin dibasuh, tapi sebisa mungkin ya, sebisanya ya, sambil minta ampun sama Gusti Allah ya. Tapi kita harus tetap melakukan apa-apa yang disunahkan ya, sambil ingat Allah, sambil mohon ampun sama Gusti Allah ya. Juga ketika membasuh tangan kanan ya, jangan lupa berdoa ya. Jadi sebenarnya doanya, ya Allah, jadikan tangan kananku ini yang menerima catatan baik sehingga alamatnya surga ya. Kalau pas basuh tangan kiri ya, berdoa juga, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jangan jadikan tangan kiri saya ini yang menerima catatan amal buruk ya, yang alamatnya masuk neraka ya, seperti itu ya. Harus dengan berdoa sehingga tidak hanya membersihkan lahirnya saja, tapi juga membersihkan batin. Potongan selanjutnya yaitu wamsahu biruusikum, dan usaplah pada kalian, pada kepala kalian. Jadi rukun wudhu yang selanjutnya ya, atau yang ketiga adalah mengusap kulit kepala yang ditumbuhi rambut ya. Maka usaplah pada kalian ya, jadi diusap saja ya, tidak perlu dibasuh ataupun disiram ya, cukup diusap saja kulit kepalanya yang ditumbuhi rambut ya. Jadi airnya itu harus sampai ke kulit kepala ya, jangan cuma sampai rambut, harus sampai kerasa airnya pada kulit kepala ya. Jadi sunahnya ya sama seperti sebelumnya ya, sambil usap kepala, sambil ingat Allah ya, yang telah menciptakan otak, telah menciptakan rambut ya, yang menciptakan kepala kita ya. Disunahkan juga ya, mengusap kepala itu langsung disambung ke telinga, langsung disambung dengan mengusap kedua telinga. Ada juga doanya ini teman-teman ya. Jadi doanya seperti ini, ya Allah, bimbinglah otak saya agar bisa memikirkan keagungan-Mu ya, agar bisa memikirkan cara untuk mengagungkan-Mu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah pada kaki-kaki kalian sampai pada mata kaki ya. Jadi rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki ya, atau bisa dilebihkan sedikit ya. Jadi harus dipastikan ya, tumit dan sela-sela kaki harus terkena air ya, dekat tidak boleh ya, harus terkena air. Kesunahannya ya sebagaimana sebelumnya ya, yaitu sambil ingat Allah. Dianjurkan juga untuk berdoa seperti ini, ya Allah, jadikan kaki saya hanya melangkah pada kebaikan, dan jangan jadikan kaki saya terpeleset pada saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Oke, membina hati ya. Kita membina hati dengan perbuatan lahir, kita membina hati dengan perbuatan lahir, belajar ilmu batin dengan amalan jasad, wudhu lahir, Tuhan bersihkan kotor di hati,
hati, oh, kotor di hati. Sholat bisik Allah membimbing isinya hati. Sholat fisik Allah membimbing isinya hati. Sholat fisik Allah membimbing isinya hati. Isinya hati. Zikir di mulut mengajari zikir di hati. Zikir di hati, oh, di hati. Bicara buruk akibatkan busuknya hati. Bicara buruk akibatkan busuknya hati. Bicara buruk akibatkan busuknya hati. Busuknya hati. Puaskan marah dengan jasad, tambah amarah. Tambah amarah, oh, amarah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Padamkan marah. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Amalan jasad. Sekian dulu yang dapat kita pelajari hari ini ya. Untuk selanjutnya ya, kita tunggu tayangan video selanjutnya ya. Jangan lupa sahabat Qur'ani tetap semangat dalam mempelajari ayat-ayat hukumnya Allah. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.